Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 1431 Menara Penekan Jahat 9 Yang. Seekor naga baru saja mati di sini. Chen Xiang dan yang lainnya mengira orang-orang dari klan naga kekaisaran akan datang ke sini. Dengan Duan Ming di sini, Chen Xiang tidak perlu takut. Klan naga kekaisaran juga memasuki kuil jahat. Ada beberapa naga di sini, 30 di antaranya. Setelah Chen Xiang menyingkirkan kuali dewa, dia melihat sekelompok naga dalam bentuk manusia berlari ke arah mereka, dan Kaisar Naga ada di dalam. Mereka melihat Chen Xiang dan Duan Ming. Dulu ketika dia berada di neraka iblis malam, Kaisar Naga telah melihat kekuatan Duan Ming dan mengetahui bahwa Duan Ming adalah manusia yang sangat kuat. Namun, dia tidak takut sekarang karena ketika mereka datang kali ini, ada seorang lelaki tua dari neraka iblis malam. Klan naga kekaisaran, naga itu mengikuti. Naga tua itu sangat kuat, baik Long Shui dan Long Huishan segera mengirim pesan ke Chen Xiang, menyuruhnya untuk waspada terhadap naga tua itu. Seekor naga mati di sini, dan Chen Xiang serta yang lainnya ada di sini. Begitu Kaisar Naga tiba, dia langsung mengira bahwa Chen Xiang dan yang lainnya telah membunuhnya, dan menjadi sangat marah. Chen Xiang, ini kamu lagi. Kaisar Naga meraung dengan marah, baju besi emasnya bergetar. Energi naga yang marah mengalir keluar dari celah di baju besi, semburan cahaya keemasan memancar. Apa yang salah jika itu kami? Apakah kuil jahat ini milik keluargamu? Apakah kami tidak diizinkan muncul di sini? Long Huishan dan yang lainnya telah bergegas ke sisi Chen Xiang untuk menghindari konflik dan mengambil tindakan tepat waktu. Apakah kamu baru saja membunuh seekor naga di sini? Kaisar Naga bertanya dengan marah. Tidak, naga itu sudah mati sebelum kita datang ke sini. Tidakkah kamu melihat betapa abu-abunya tanah? Seharusnya itu adalah abu naga itu, kata Chen Xiang. Tetapi Kaisar Naga tidak mempercayainya, dan lusinan naga juga diliputi amarah dan sepertinya mereka akan bertarung. Itu benar. Awalnya ada 9 matahari di langit. Salah satunya berubah menjadi gagak api Suanyang. Saat kami datang ke sini, kami diserang oleh gagak api Suanyang. Nagamu seharusnya diserang oleh gagak api Suanyang. Terbunuh. Yan Shan keluar dan berkata, wilayah kuno asal suci miliknya dianggap sebagai kekuatan netral, dan kata-katanya masih sangat berbobot. Gagak api Suanyang akhirnya disegel oleh Chen Xiang dengan kuali dewa. Anda juga baru saja melihat kuali dewa itu. Kaisar Naga dan yang lainnya memikirkannya dan merasa bahwa apa yang dikatakan Yan Shan adalah benar. Naga mereka telah lama mati yang lalu. Tapi baru saja terjadi pertempuran sengit di sini, dan masih ada energi sedingin es yang tersisa di tempat kejadian. Mereka juga menemukan bahwa ada juga naga es tua yang sangat kuat di sisi Long Huishan. Naga dari klan naga kekaisaran hanya sedikit lebih lemah dari Kaisar Naga. Jika dia ingin membunuhnya, dia bahkan tidak membutuhkan Duan Ming dan naga es tua untuk bergabung. Siapapun dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, Chen Xiang ada di sini. Tidak peduli apa, mereka harus mendapatkan sesuatu kembali. Terlebih lagi, mereka hanya melihat tripod ilahi Chen Xiang, yaitu tripod ilahi dengan penutup. Kuali ilahi memiliki fungsi pertahanan, serangan, dan pemurnian senjata. Artefak serbaguna ini sangat berharga. Bisa dikatakan lebih berharga dari pedang pembunuh iblis naga azur. Mungkin pedang pembunuh iblis naga azur juga disempurnakan melalui kuali ilahi ini. Kalau begitu kamu serahkan Suanyang Fire Crow, dan kami akan membalaskan dendam rekan kami yang telah meninggal. Kaisar Naga memandang Chen Xiang dan berkata, kenapa aku harus memberikannya padamu? Aku berhasil menangkapnya. Selain itu, gagak api Suanyang ini sangat berharga. Berikan saja padamu. Bahkan jika itu diberikan kepadamu, kamu mungkin tidak bisa menjinakkannya. Chen Xiang mendengus, meskipun sekarang dia tidak bisa menghadapi gagak api Suanyang, tapi dia akan selalu menemukan cara untuk memanfaatkan nilai gagak api Suanyang di masa depan. Jika saya tidak memberikannya kepada Anda, apakah Anda dapat merebutnya? Long Huishan mencibir dan berkata, kemarilah jika Anda punya nyali. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk merebut gagak api Suanyang. Duan Ming telah mengungkapkan pedang sucinya, saya tidak memiliki kebencian terhadap klan naga kekaisaran, tetapi jika Anda ingin berurusan dengan teman-teman saya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar.
Kaisar Naga mengambil beberapa langkah mundur dan mendatangi naga suci tua. Tampaknya mereka berkomunikasi melalui transmisi suara. Yang mengkhawatirkan Chen Xiang adalah naga suci tua, Kaisar Naga dan beberapa naga sedang melihat Leng Youlan dari waktu ke waktu. Sudah menjadi fakta umum bahwa Chen Xiang mendapat bantuan naga putih dan telah diwarisi oleh banyak klan naga, tetapi tidak ada yang tahu di mana naga putih itu berada. Namun setelah diselidiki mereka merasa bahwa Leng Youlan itu sangat baik, karena dahulu kala ada contoh seekor naga yang lahir dari gabungan naga putih dan manusia, juga penuh dengan rambut putih, dan rambut putihnya sangat keras, jadi mereka mencurigai Leng Youlan. Leng Youlan adalah saudara angkat Chen Xiang. Jika dia memiliki warisan ingatan dari klan naga putih, wajar jika dia meneruskannya kepada Chen Xiang. Naga putih sekarang menjadi mimpi buruk klan naga kekaisaran, bahkan manusia dengan darah naga putih pun merupakan ancaman besar bagi mereka. Chen Xiang mengepalkan tinjunya, dia merasa Leng Youlan telah diancam, tetapi dia tidak memiliki kekuatan absolut untuk melawan klan naga kekaisaran. Ayo pergi. Setelah Kaisar Naga dan yang lainnya pergi, Chen Xiang dan yang lainnya menghela nafas lega. Jika mereka harus bertarung, pertempuran pasti akan sangat brutal. Mereka masih di kuil jahat, dan ada bahaya di mana-mana. Tak satu pun dari mereka ingin saat ini menderita kerugian. Saudari, mereka seharusnya melihat bahwa Youlan memiliki darah naga putih di tubuhnya. Anda harus lebih memperhatikan di masa depan dan jangan biarkan Youlan berlarian. Chen Xiang mengirim pesan ke Long Huishan. Long Huishan juga menyadarinya sekarang, dan dia menjawab, saya tahu. Sepertinya satu-satunya cara adalah membuat Youlan lebih kuat dengan cepat, sehingga dia bisa lebih aman. Duan Ming berkata, naga kaisar ini tidak bodoh, mereka ketahuilah bahwa di sini konflik tidak akan menguntungkan siapapun. Yang paling mendesak sekarang adalah meninggalkan tempat hantu ini. Semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Mereka mengatakan bahwa arah yang mereka tuju akan semakin dekat ke matahari, dan matahari itu adalah diubah oleh beberapa binatang purba, kekuatan mereka sangat kuat, dan kuali ilahi Chen Xiang tidak dapat dibuka sekarang, jika tidak. Gagak api suanyang di dalamnya akan melarikan diri. Jika kita bertemu dengan binatang purba yang kuat seperti itu lagi, kita harus berjuang keras sampai akhir. Duan Ming sudah bersiap. Dia adalah makhluk abadi yang lepas. Meskipun dia sangat kuat, binatang purba itu semuanya ada di zaman kuno. Eksistensi yang bisa menjadi binatang suci pada masa itu sendiri sangat kuat, sangat bagus dia bisa mengikatnya. Saat berbicara, semua orang tiba-tiba merasa suhunya turun sedikit ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat matahari telah hilang. Jika ini terjadi, berarti matahari telah berubah menjadi binatang purba dan sedang bertarung. Siapa yang melawan binatang purba itu? Apakah mereka orang-orang dari klan naga kekaisaran? Tapi sepertinya mereka tidak menuju ke arah ini. Long Huishan berkata, tampaknya banyak kekuatan kuat telah memasuki kuil jahat. Mungkin orang yang memasuki kuil jahat pegunungan naga akan masuk ke sini. Yan Shan berkata, dia mengerutkan kening dan melihat ke arah cahaya yang berkelap-kelip di depannya, yang seharusnya menjadi tempat di mana pertempuran itu terjadi. Itu membuat semua orang semakin bingung. Ada pertempuran sengit di depan, jadi seharusnya ada banyak pergerakan, tapi sekarang tampak begitu tenang. Sepertinya aku pernah melihat benda itu sebelumnya. Gumam Yan Shan. Apa? Chen Xiang bertanya dengan tergesa-gesa. Benda bercahaya itu tampak seperti artefak yang digunakan oleh penguasa wilayah kuno sumber suci kita. Itu disebut Menara Penindas Jahat Sembilan Yang. Itu ditinggalkan oleh nenek moyang wilayah kuno sumber suci, kata Yan Shan. Bab 1432 Youlan pergi berperang. Domain kuno Sheng Yuan juga memiliki sejarah yang panjang, jika tidak, ia tidak akan menjadi kekuatan yang sangat kuat, dan telah menjalin hubungan baik dengan banyak kekuatan yang kuat. Tepat ketika Yan Shan tidak yakin, cahaya keemasan yang kuat melintas di langit yang jauh, dan menara raksasa emas muncul, dan menara raksasa itu runtuh dengan hebat. Itu benar-benar penguasa wilayah. Ini adalah menara penekan kejahatan Jiuyang. Saya tidak menyangka bahwa penguasa wilayah terpaksa menggunakan kekuatan terkuatnya. Saya ingin tahu jenis binatang purba apa yang dia temui? Kata Yan Shan. Ayo, kita pergi ke sana dan melihat. Tampaknya binatang purba itu juga tidak mudah untuk dihadapi. Ayo pergi dan bantu, kata Duan Ming.
Dia cukup bersemangat bertemu dengan orang kuat di antara manusia, meskipun naga es tua juga sangat kuat. Tapi bagaimanapun juga, mereka bukan manusia, jadi tidak mudah untuk membandingkannya. Duan Ming adalah yang tercepat dan menghilang dalam sekejap mata. Naga es tua itu tidak pergi. Dia ingin melindungi orang-orang di sini dan mengikuti tim ke depan. Ada orang di depan. Long Huishan segera berhenti ketika dia melihat sekelompok orang berjalan ke arah mereka dengan cepat. Bukankah itu Luo Yitao? Long Sui berkata, orang ini pulih begitu cepat. Tampaknya pukulanmu tidak cukup kuat. Hari itu, Chen Xiang mengalahkan Luo Yitao tanpa bisa dikenali dengan satu pukulan. Luo Yitao membenci Chen Xiang untuk ini. Tuan. Leng Youlan berkata dengan marah. Liu Meng'er sering mengeluh tentang masalah ini, dan dia juga bertanya tentang Luo Yitao. Tingkat kultivasi Luo Yitao jauh lebih tinggi daripada Chen Xiang, dan dia berada di tahap akhir Dewa Abadi. Namun, dia dipukul oleh Chen Xiang sampai giginya berceceran di lantai. Kejadian ini sudah membuatnya menjadi bahan tertawaan. Setelah dia melihat Chen Xiang di kejauhan, dia sangat marah. Mereka melonjak dan bergegas dengan niat membunuh. Chen Xiang juga melihat Liu Zhongyu, Song Ying, Liu Meng'er dan Sui Xianxian tidak lagi bersama mereka, yang membuat Chen Xiang khawatir. Melihat niat membunuh Luo Yitao, Yan Shan segera berjalan keluar dan berdiri di depan Chen Xiang. Dia tidak takut dengan Luo Yitao ini. Baik wilayah kuno Shengyuan dan kota Tianjian memiliki sejumlah besar bahan pemurnian senjata, tetapi wilayah kuno Shengyuan lebih kuat dari Luo Yitao. Kota Tianjian telah ada sejak lama dan lebih kuat dari kota Tianjian. Ketika Luo Yitao melihat Yan Shan tiba-tiba berdiri, dia tahu bahwa wilayah kuno Shengyuan ingin melindungi Chen Xiang. Yan Shan, minggir. Luo Yitao berteriak, Chen Xiang, keluar dan lawan aku secara terbuka. Chen Xiang berkata, saya juga ingin melawannya secara terbuka, tetapi saya hanya manusia abadi tahap akhir. Dan Anda adalah mendiang Dewa Abadi, bagaimana Anda bisa jujur? Saudaraku, aku akan keluar untukmu, aku sudah menjadi Dewa Abadi, biarkan aku pergi bertarung, aku akan mengebiri dia, dan lihat apakah dia masih berani untuk menikah dengan tuanku. Leng Youlan mengeluarkan pedang besarnya dan menstabilkan baju besinya. Dia serius. Leng Youlan berbicara sangat keras tanpa ada penyembunyian, yang membuat semua orang tertawa diam-diam. Setelah Luo Yitao mendengarnya, kemarahannya meningkat karena seorang wanita dengan sombong mengatakan bahwa dia ingin mengebiri dia. Jika dia tidak bernapas, dia harus mengebiri dia di masa depan. Bagaimana cara bertemu orang? Di mana Sister Xianxian dan Meng'er? Chen Xiang mengabaikan Luo Yitao dan buru-buru bertanya pada Liu Zhongyu dan Song Ying. Song Ying tahu bahwa Chen Xiang mengkhawatirkan Sui Xianxian, jadi dia tersenyum bahagia. Mereka bertemu Xingyue dan gadis konyol itu, jadi mereka tidak berencana untuk datang. Mereka bilang ingin bersama-sama menyempurnakan sesuatu dengan Xingyue. Dongfang Jing sedang bersama, Chen Xiang juga telah memeriksa keberadaan mereka sebelumnya, tetapi tidak ada kabar. Dia tidak menyangka mereka akan datang ke sini. Dia sangat ingin bertemu dengan Dongfang Xingyue dan Dongfang Jing. Yang satu adalah budak wanitanya dan yang lainnya adalah adik angkatnya. Untung mereka tidak datang, kuil jahat ini sangat berbahaya. Chen Xiang menghela nafas pelan. Setelah Leng Youlan mendengar teriakan dan pembunuhan, dia berkata dengan penyesalan, sayang sekali. Saya juga ingin menyempurnakan senjata dengan mereka. Saya benar-benar ingin keluar dari tempat hantu ini sesegera mungkin. Setelah kita keluar, wilayah kuno asal suci kami dapat menyediakan beberapa bahan untuk Anda sempurnakan. Yan Shan berkata sambil tersenyum. Kakak-kakakmu belum datang, tapi mereka bilang akan datang ke sini untuk melihatnya. Saya sangat berharap mereka tidak masuk, kata Liu Zhongyu. Luo Yitao, yang diabaikan oleh semua orang, sangat marah. Dia seperti bintang yang memegang bulan sepanjang hari di kota Tianjian, tapi di sini dia bahkan bukan bawang hijau, dan tidak ada yang memandangnya dengan serius. Chen Xiang, saya tidak siap hari itu dan jatuh ke dalam perangkap Anda. Saya harus mendapatkannya kembali hari ini, kata Luo Yitao dengan marah. Saya ingat hari itu, Anda dengan bodohnya duduk di sana dan memukuli saya, jadi saya punya kesempatan. Tetapi jika kita bertarung tatap muka sekarang, saya tidak bisa mengalahkan Anda. Mengapa saya tidak mengaku kalah saja di sini? Chen Xiang tidak memilikinya sekarang.
Suasana sedang berkelahi dengannya, dan dia harus menyimpan kekuatannya untuk menghadapi situasi kritis yang tiba-tiba di kuil jahat. Aku bisa mengalahkannya, saudaraku, biarkan aku mengalahkannya. Leng Youlan memohon. Meskipun dia sangat ceroboh, dia sangat patuh di depan Shen Xiang dan tidak berani bertindak sembarangan. Leng Youlan berdiri di belakang Shen Xiang dan berteriak kepada Luo Yitao, datang dan lawan aku. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, jangan berharap untuk mengalahkan saudaraku, apalagi menikahi tuanku. Chen Xiang melihatnya. Panjang Huishan, Long Huishan mengangguk sedikit padanya, karena Leng Youlan telah tinggal bersamanya selama beberapa waktu dan menerima pelatihan Long Huishan untuk manusia naga, dan potensinya banyak terstimulasi. Biarkan dia pergi, aku juga ingin melihat seberapa kuat dia sekarang dan seberapa baik dia menguasai warisan naga putih. Long Sui berkata, selama aku di sini, aku jamin dia tidak akan kehilangan satupun. Helai. Rambut, dia juga saudara perempuanku yang baik. Gadis kecil, tutup mulut. Belum lagi kamu, bahkan kalian saudara laki-laki dan perempuan ditambah tuan dan murid Liu Menger bukan tandinganku. Luo Yitao berkata dengan sangat arogan. Leng Youlan tertawa dengan marah. Apakah kamu sangat kuat? Kaisar Naga juga ada di sini. Kamu punya nyali untuk memotong lengannya. Kaisar Naga juga membawa beberapa naga kecil. Apakah kamu punya nyali untuk membunuh seorang wanita tua? Dengar, kamu pastinya tidak berani, tapi kakakku yang melakukannya, bagaimana denganmu? Tidak berbicara tentang klan naga kekaisaran, bahkan kuil api dan kuil penekan iblis. Kakakku membunuh raja abadi mereka yang kuat, kamu pergi dan cobalah membunuh satu. Cobalah, meskipun kamu dapat membunuhku, ayah, kakek, dan pamanmu tidak dapat melindungimu. Adikku tidak ingin melawanmu, karena di matanya kamu hanyalah seorang omong kosong, dan siapa yang akan bersaing dengan omong kosong? Chen Xiang menghela nafas diam-diam, kemampuan mengutuk Leng Youlan selalu sangat kuat, belum lagi dia sering tidak bisa menggunakan tangannya, jadi dia hanya bisa menggunakan mulutnya. Kamu gadis sialan, oke kamu sangat kuat, bukan? Baiklah, aku akan mengalahkanmu hari ini dan membiarkanmu melihat kekuatanku. Jika aku kalah darimu, gadis kecil, aku baru saja membangun yang ini, aku akan memberimu pedang suciku. Luo Yitao mengeluarkan pedang sucinya, yang dibuat oleh Istana Pedang Ilahi. Itu adalah tipe yang ramping. Leng Youlan secara alami meremehkannya, tetapi sebagai pemurni senjata, dia secara alami dia tahu bahwa pedang suci ini sangat mahal. Jika dia menjualnya, dia bisa menukarnya dengan banyak bahan berharga untuk membuat pedang suci yang dia puas. Bab 1433 Langkah Angin Ilahi. Saudaraku, teriak Leng Youlan genit. Pergi. Hati-hati. Juga, kamu harus memenangkan kembali pedang sucinya, jika tidak kamu tidak akan mengatakan kamu adalah saudara perempuanku di masa depan. Chen Xiang tersenyum dan mencubit wajahnya. Leng Youlan segera berkata dengan penuh semangat, jangan khawatir, saya pasti akan memberinya pelajaran dan memberitahu dia bahwa dia tidak bisa menemani Sister Meng Er. Sambil berbicara, Leng Youlan menatapnya dengan tatapan penuh arti. Chen Xiang, dia sekarang memahami hubungan antara Liu Menger dan Shen Xiang. Song Ying dan Liu Zhongyu saling memandang tanpa daya, lalu berdiri jauh. Mereka mengetahui karakter Leng Youlan dengan sangat baik. Leng Youlan telah menghabiskan beberapa waktu di kerajaan abadi Raja Manusia, tetapi dia tidak menyangka kekuatan Leng Youlan akan meningkat. Sangat banyak. Ayo, kamu berani menantang Luo Yitao. Orang-orang yang datang bersama Luo Yitao barusan termasuk beberapa tetua dan pemuda dari kota Tianjian, dan Dai Yongcheng dari istana Shenjian juga ada di sini, dengan orang kuat yang mengawasi di sini, seharusnya tidak ada korban jiwa, paling banyak hanya luka serius. HMPH, apakah kamu hanya memiliki satu pedang peri kelas menengah? Bukankah saudara lelakimu yang bersumpah memiliki banyak senjata tajam? Dia tidak akan memberimu satu pun. Sepertinya dia tidak peduli padamu. Luo Yitao melihat ke arah pedang besar di tangan Leng Youlan meskipun pedang itu terlihat mendominasi, itu hanyalah senjata abadi kelas menengah. Hanya saja aku tidak menginginkannya. Tahukah kamu bahwa aku adalah seorang pemurni senjata? Seorang pemurni senjata hanya menggunakan senjata yang dibuat sendiri. Meskipun pedang di tanganku bukanlah benda tingkat tinggi, itu dibuat dengan darah dan keringatku sendiri. Apa yang keluar lebih kuat dari senjata ajaib lainnya yang ada di pikiranku?
Leng Youlan berkata dengan sinis, dari mengumpulkan bahan hingga keluar dari tungku, saya melakukan semuanya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Jadi bagaimana jika kamu memiliki pedang suci? Bukankah itu diberikan kepadamu oleh orang-orang di belakangmu? Kemampuan macam apa itu? Kamu hanya memiliki kehidupan yang baik, belum lagi kamu tidak dapat menggunakan kekuatan itu pedang suci. Di mataku, itu hanya sedikit lebih keras daripada potongan-potongan tembaga dan besi itu. Dasar gadis sialan dengan gigi tajam, biarkan aku melihat apakah kekuatanmu sekuat mulutmu. Luo Yitao penuh amarah. Dia tidak bisa mengalahkan Leng Youlan dalam pertengkaran, tetapi dalam hal kekuatan, dia memiliki keyakinan mutlak. Luo Yitao menghentakkan kakinya dan melompat ke depan dengan ganas, pedang suci di tangannya dingin dan penuh dengan niat membunuh yang kuat, dan dia menusuk leher giok Leng Youlan seperti kilat. Kamu lemah dengan kepala berminyak dan wajah merah muda, aku ingin melihat betapa sombongnya kamu. Leng Youlan melihat Luo Yitao datang ke arahnya dengan pedangnya, dan menamparnya dengan tangannya dengan jijik, menyebabkan pedang suci itu membuat sedikit suara, dengungan. Chen Xiang diam-diam ketakutan ketika pedangnya ditusukkan sekarang. Luo Yitao berada di tahap akhir dari Dewa Abadi. Meskipun dia lebih gila, dia memiliki kekuatan yang sama dengan He Feng. Jika ditanggapi dengan serius, dia masih sangat menakutkan, dan kekuatan pedang itu juga membuktikan bahwa Chen Xiang masih bisa berpikir di dalam hatinya, tetapi sangat kuat. Namun, Leng Youlan membukanya dengan telapak tangan biasa. Leng Youlan yang biasanya terlihat relatif kasar, tidak menyangka pikirannya begitu dekat, karena tempat yang dia pukul tadi mampu membubarkan kekuatan yang terkondensasi pada pedang suci, dan tempat itu sepertinya juga merupakan titik lemah dari pedang suci. Sejak awal, Leng Youlan dengan cermat mengamati pedang suci di tangan Luo Yitao, dan bahkan masuk jauh ke dalam untuk memeriksa dan menganalisis kelemahan pedang suci itu. Benar saja, dia menemukannya. Anda harus tahu bahwa dia, Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue menontonnya. Dia telah membaca buku ilahi yang berisi banyak formasi lanjutan dan materi pemurnian senjata, dan dia memiliki warisan naga putih, jadi tidak terlalu sulit untuk mencerna hal-hal itu. Luo Yitao merasa kekuatan pedang sucinya tersebar dengan telapak tangan. Kekuatan yang tersisa tidak cukup untuk menembus pertahanan Leng Youlan. Dia buru-buru mundur beberapa langkah, tepat pada waktunya untuk menghindari tebasan pedang Leng Youlan. Jika tidak dia menghindar dengan cepat, dan dia mungkin akan tertembak di tenggorokan. Pedang Leng Youlan sangat panjang, hampir setinggi dia, dan dia mengenakan baju besi, yang membuatnya terlihat lebih tinggi. Meskipun Luo Yitao setinggi dia merasa sedikit kurus jika dibandingkan. Haha, aku tidak menyangka kamu akan berlatih energi es, Leng Youlan tertawa. Jadi apa? Luo Yitao mencibir, jangan berpikir kamu bisa menahan energi esku dengan api. Keterampilan yang aku latih dekat dengan keterampilan sihir, dan itu adalah keterampilan tingkat suci. Jadi apa, teknik yang aku latih masih merupakan teknik sihir angin es, tapi saya tidak pernah membual tentang hal itu dengan orang lain. Pedang besar Leng Youlan tiba-tiba bergetar, dan semburan es muncul. Leng Youlan dapat mengolah energi dingin es dan api pada saat yang sama, dan dia tampaknya telah mencapai kondisi kesesuaian antara es dan api. Song Ying juga mengetahui keterampilan sihir angin es yang dia sampaikan kepada Liu Meng'er. Jangan terlalu bangga. Luo Yitao diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mengenal orang-orang di sekitar Chen Xiang dengan baik. Dia tidak berharap Leng Youlan menjadi begitu kuat. Leng Youlan mengambil satu langkah, tetapi orang itu tiba-tiba menghilang, dan semua orang yang menyaksikan pertempuran di kejauhan hanya merasakan angin sejuk bertiup. Di medan perang, angin sejuk sangat kacau. Ini adalah langkah angin surgawi, aku tidak menyangka dia akan menguasainya begitu cepat, Song Ying terkekeh. Bai Yoyo berkata, langkah angin ilahi adalah langkah yang sangat mendalam, yang merupakan bagian dari seni ilahi angin es. Ketika dia melakukannya, akan ada angin yang kacau, dan tidak ada yang bisa menangkap gerakan berjalannya. Semua orang di dalam seni ilahi angin es tercengang. Saya telah mendengar bahwa langkah angin ilahi yang lebih terkenal umumnya membutuhkan kekuatan Dewa Abadi tahap akhir atau bahkan Raja Abadi untuk menguasainya, karena memerlukan sejumlah besar energi dan kesadaran spiritual untuk dapat digunakan. Namun Leng Youlan kini bisa menggunakannya dengan sangat mudah, yang membuat banyak orang lanjut usia terheran-heran. Luo Yitao berkeringat deras.
Tentu saja dia tahu betapa kuatnya langkah angin ilahi. Dia berlatih ki angin es dan mengetahui keterampilan sihir angin es dengan sangat baik. Alasan mengapa dia ingin menikahi Liu Meng'er adalah untuk mendapatkan sihir angin es keahlian. Muncul. Long Sui berkata dengan lembut. Tiba-tiba, badai salju muncul, bertiup kencang ke arah Luo Yitao. Saat badai salju itu muncul, Leng Youlan juga muncul di belakang Luo Yitao. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia muncul, dan mereka menemukan bahwa salju putih di tanah diwarnai merah. Leng Youlanes pedang menembus punggung Luo Yitao dan menembus tubuhnya, darah menetes dari pedang. Hanya itu yang kamu punya. Kamu masih berani berteriak di depan saudaraku? Leng Youlan dengan cepat mengambil pedang suci dari tangan Luo Yitao dan menendang pantatnya, membuatnya terbang menjauh. Salju mencair dengan cepat, lagi pula masih ada 7 matahari di langit, tapi sekarang semua orang merasa lebih sejuk. Bagaimana Leng Youlan muncul, dan bagaimana dia menerobos pertahanan Luo Yitao dan menusuk tubuh Luo Yitao dengan pedang? Hal ini membuat banyak orang kuat yang menonton di samping menjadi bingung, karena semuanya terlalu mendadak. Luo Yitao memiliki baju besi di tubuhnya, sebagai seorang jenius di kota Tianjian, baju besi pelindungnya pasti sangat kuat. Tetapi Leng Youlan menusuknya dengan mudah. Itu adalah kekuatan naga leluhur. Dai Yongcheng berbisik dan melirik Chen Xiang. Long Sui tersenyum dan berkata, garis keturunan naga putih kita sangat kuat, kan? Baru saja dia menggunakan keajaiban transformasi dan berubah menjadi badai salju. Orang yang tertutup badai salju setara dengan dikunci olehnya. Dia hanya perlu menemukan milik pria itu pintu kosong. Bisa langsung muncul dan menyerang hanya dengan pikiran. Dia menggunakan seni perubahan yang dipadukan dengan pertarungan dan jauh lebih berpengalaman darimu. Kamu hanya memikirkannya sepanjang hari untuk mengintip orang lain yang sedang mandi. Naga kentut kecil, jangan bicara omong kosong, aku belum pernah melakukan hal jahat seperti itu, tapi kamu selalu menghasutku untuk melakukannya. Juga, kamu mengajariku cara menggunakan seni perubahan. Jika aku tidak bisa menggunakannya dengan baik, ini salahmu, kata Chen Xiang dengan marah. Bab 1434, ditangkap. Ada banyak tetua kota Tianjian di sini, jadi Leng Youlan tidak membunuh siapapun, jika tidak, dia akan memiliki konflik dengan kota Tianjian sekarang, jika berada di luar, dia mungkin tidak akan banyak berpikir. Leng Youlan baru saja menusuk tubuh Luo Yitao dan menyuntikkan energi sedingin es yang sangat kuat untuk membekukan darah di tubuhnya. Itu tidak menyebabkan luka serius. Namun, Luo Yitao setidaknya harus istirahat sebentar. Sekarang dia dipukuli oleh mereka. Tetua membantunya berdiri, gemetar dan memelototi Chen Xiang dan Leng Youlan. Dia jatuh ke tangan orang lain lagi, dan dia adalah seorang wanita. Yang lebih ironis lagi adalah Leng Youlan adalah murid Liu Meng'er. Luo Yitao bertunangan dengan Liu Meng'er. Dia sangat arogan di depan Liu Meng'er sebelumnya, tetapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan murid tertuanya, dan bahkan kehilangan pedang suci. Memikirkan hal itu, dia merasa bahwa dia akan melakukannya. Tidak bisa pamer di depan Liu Meng'er di masa depan, apalagi menikahi Liu Meng'er. Leng Youlan sangat bangga saat dia mengayunkan pedang suci di depan Shen Xiang dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Sebaiknya kamu menyimpannya sendiri." Chen Xiang menyentuh kepalanya dan tertawa. Dai Yongcheng menghela nafas tak berdaya, pedang suci ini dibuat oleh mereka, tapi tidak lama setelah berada di tangan Luo Yitao, pedang itu berganti pemiliknya, yang membuatnya sangat tersentuh. Saya akan menukar beberapa material tingkat suci dengan domain kuno Shengyuan. Pedang ini terlalu kecil dan tidak nyaman digunakan sama sekali. Leng Youlan memainkannya beberapa kali dan mengerutkan bibirnya. Leng Youlan yang memiliki darah naga putih telah meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat. Bahkan Chen Xiang diam-diam terkesima di dalam hatinya. Apalagi dia juga melihat bahwa Leng Youlan telah menyembunyikan banyak kekuatan. Pantas saja dia begitu percaya diri. Long Huishan sepertinya juga begitu. Saya tahu sedikit tentang itu, jadi saya merasa aman membiarkannya keluar untuk bertarung. Di kejauhan, Duan Ming dan Master Domain dari domain kuno asal suci sedang bertarung dengan binatang purba. Pada saat ini, aura yang datang dari arah itu semakin lemah. Tampaknya satu sisi sedang ditekan. Semua orang berpikir itu adalah binatang purba yang sedang ditekan oleh dua orang yang kuat bergabung untuk menghentikannya.
Benar saja, semua orang melihat dua orang berjalan ke arah satu sama lain sambil berbicara dan tertawa di kejauhan. Yang mengejutkan Chen Xiang, dia tidak menyangka bahwa master domain dari domain kuno asal suci sama kuatnya dengan Duan Ming. Dalam 9 hari ini, masih banyak orang kuat yang disembunyikan, tetapi mereka tidak diketahui, seseorang telah memberitahu Chen Xiang sebelumnya. Hanya ada 7 matahari di langit sekarang, dan Chen Xiang ingin tahu seperti apa rupa binatang purba itu. Itu serigala, seharusnya Starfire Sirius. Di zaman kuno, sebuah meteorit jatuh ke alam binatang suci kuno, dan ada serigala di dalamnya, yaitu Starfire Sirius. Meskipun orang ini bukan orang jahat, dia suka melakukannya menimbulkan masalah. Pada akhirnya, dia menghilang dan tiba-tiba menjadi budak dewa jahat. Kata Long Shui. Apakah itu dianggap binatang suci? Chen Xiang bertanya. Tidak juga, tapi jika dia lebih jujur, mungkin dia bisa menjadi binatang suci. Ini semua adalah warisan memori darimu? Kamu memiliki lebih banyak warisan memori. Kata Chen Xiang. Awalnya, Long Shui tidak tahu rahasia-rahasia ini berasal dari zaman kuno, tetapi sekarang dia tampaknya mengetahuinya secara bertahap. Tepat ketika semua orang menunjukkan senyuman santai, dunia tiba-tiba bergetar, tidak hanya bumi yang berguncang, tetapi 7 matahari yang terik di langit pun berguncang, seolah-olah seluruh ruang berguncang. Youlan, cepat kemari. Long Huishan buru-buru meraih Leng Youlan, karena guncangan menjadi semakin hebat, dan dunia berangsur-angsur menjadi gelap. Chen Xiang melihat ke langit dan melihat bahwa ruang di langit runtuh sedikit demi sedikit. Ruang di sekitarnya runtuh. Dia telah melihat Leng Youlan dan Long Huishan. Pada saat ini, ruang tempat mereka berada sepertinya adalah dipengaruhi oleh kekuatan yang kuat, dibombardir oleh kekuatan tersebut dan dibagi menjadi banyak bagian. Apa yang terjadi? Chen Xiang berdiri diam dan tidak bergerak, karena ruang di sekelilingnya runtuh, dan dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri dari kesulitan. Hati-hati. Kekuatan ini sepertinya ditujukan padamu. Seseorang dengan sengaja memisahkanmu dari orang lain. Long Shui berkata, aku hanya merasakan bahwa hanya fluktuasi ruang di sekitarmu yang relatif kuat. Aku tidak tahu siapa itu. Gunakan kekuatan ini untuk mengontrol pemotongan dan pergerakan ruang dari jarak jauh. Selain musuhku, siapa lagi yang akan mengincarku? Chen Xiang mendengus, mengerutkan kening, dan seluruh tubuhnya menegang. Tidak lama kemudian, ruangan tempat dia berada berangsur-angsur menjadi stabil, dan gempa besar menghilang, hanya ada sedikit guncangan, namun ada kegelapan di segala arah. Area tempatmu berada sudah mulai menyatu dengan ruang lain. Sepertinya ruang-ruang di kuil jahat dibangun sepotong demi sepotong dan bisa dipindahkan sesuka hati. Ini hanya bisa dilakukan dengan menguasai formasi pergerakan ruang di Evil Kuil. Kata Long Shui. Chen Xiang mengepalkan tangannya, dan cahaya kabur mulai muncul di sekelilingnya, dia akan segera tahu siapa yang menyerangnya. Lingkungan sekitar berangsur-angsur menjadi lebih jelas, tetapi Chen Xiang tiba-tiba tidak bisa bergerak. Energi sebenarnya di tubuhnya tidak bisa mengalir keluar dari dantiannya sama sekali. Seseorang benar-benar menggunakan teknik yang sangat mendalam untuk memenjarakan dantiannya. Bahkan lautan dewa dalam pikirannya, mereka semua dikendalikan oleh kekuatan ilahi yang sangat kuat. Orang yang bisa menggunakan teknik ini harus sangat kuat, pasti tidak lebih lemah dari Duan Ming, dan dia juga seorang kultivator dewa. Haha, Chen Xiang mendengar ledakan tawa, banyak orang tertawa, dan kemudian dia melihat sekelompok orang muncul di depannya, banyak di antaranya pernah dia lihat sebelumnya. Kuil Api, Keluarga Xie, Kuil Penindas Setan, dan Kota Tianjian. Luo Yitao yang kuyu tertawa terbahak-bahak, Xie Kang, yang pernah bertarung dengannya sebelumnya dan kehilangan pedang suci surga dan kejahatan serta pedang suci pembunuh iblis, juga ada di sini, tersenyum sinis. Chen Xiang, kamu tidak dapat melarikan diri kali ini. Seorang pria dengan wajah tampan mencibir. Dilihat dari penampilannya, dia berasal dari kuil api, dan dia memiliki aura yang sangat panas. Dia curiga pria ini berkata mungkin dia murid agung Kaisar Api. Dia memang seorang kultivator dewa. Untungnya, dia bisa menekan lautan dewanya, jika tidak, dia mungkin akan menggunakan kekuatan magis untuk melarikan diri, kata seorang lelaki tua dari kuil penekan iblis. Seorang lelaki tua dari keluarga Xie berkata dengan serius, jangan buru-buru mengukirnya.
Kami tidak menangkapnya hanya untuk mendapatkan apa yang dimilikinya. Pedang suci surga dan kejahatan ada padanya, dan dia telah mengembangkan iblis, menekan tubuh emas, yang dapat memimpin. Mari kita masuk ke makam kaisar jahat. Orang tua dari keluarga Xie itu sangat kuat, mungkin barang antik, dan memiliki kekuatan yang sama dengan Duan Ming. Chen Xiang merasakan bagian dari kekuatan yang memenjarakannya. Dia berasal dari orang tua ini. Ada juga seorang pria paruh baya dari kota Tianjian, murid agung Kaisar Api, dan seorang lelaki tua berjubah emas dari kuil penekan iblis. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang kekuatannya melebihi Raja Abadi. Bab 1435 Aula Dewa Jahat. Luo Yitao yang marah tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Dia mendatangi Chen Xiang dan meninju Chen Xiang dengan keras, tetapi tubuh fisik Chen Xiang sangat kuat, yang membuat Luo Yitao merasakan sakit di tinjunya. Leluhur, kenapa kamu tidak membawa gadis berambut putih itu ke sini? Luo Yitao mengertakkan gigi dan berkata, dia tidak menyangka tubuh Chen Xiang begitu menakutkan. Membawa anak ini ke sini menghabiskan banyak kekuatan kita, dan kita tidak bisa melemparkannya untuk kedua kalinya. Master domain dari domain kuno sumber suci dan orang bernama Duan ada di sana, dan mereka merusaknya. Kami yang melemparkan anak ini mantra itu akan menjadi serangan balik. Pria parubaya dari Jiancheng berkata hari itu. Otot-otot di wajah Chen Xiang bergerak-gerak. Luo Yitao sebenarnya punya ide untuk Leng Youlan. Dia melotot marah dan berkata dengan suara yang dalam, perhatikan kota Tianjianmu, terutama kamu, Luo Yitao, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kamu tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Setelah memanfaatkanmu, aku akan memaksamu untuk menyerah. Temukan sesuatu dan kamu bisa mati. Luo Yitao mencibir. Jika kamu membiarkan aku melarikan diri, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Chen Xiang memandang sekelompok orang dengan dingin. Semuanya adalah orang-orang kuat dari kekuatan itu. Jangan terlalu kasar, kamu tidak punya kesempatan untuk kembali sekarang. Murid Kaisar Api mencibir, kamu harus memiliki jiwa api yang bagus, aku bisa menikmatinya ketika saatnya tiba. Kalian semua harus mati. Chen Xiang marah Dao, meskipun dia sekarang berada di tangan orang-orang ini, dia masih memiliki harapan untuk melarikan diri, karena orang-orang ini akan memanfaatkannya untuk melakukan hal-hal yang tidak berani mereka lakukan. Mereka mencari di seluruh tubuh Chen Xiang tetapi tidak dapat menemukan senjata ajaib yang disimpan. Seorang lelaki tua mencubit leher Chen Xiang dan berkata dengan marah, keluarkan pedang suci surga dan kejahatan, jika Anda bekerja sama dengan patuh, kami mungkin tidak akan membunuh Anda, paling-paling, itu hanya akan menyegelmu seumur hidup. Meskipun laut ilahi Chen Xiang disegel, dia masih dapat memobilisasi benang untuk membuka cincin Youyao dan mengeluarkan pedang suci surga dan kejahatan di dalamnya. Pedang suci kejahatan surgawi jatuh ke tanah, dan lelaki tua dari keluarga Xie mengambilnya dan berkata sambil tersenyum, cepat atau lambat, benda ini akan menjadi milik kita. Selama kita membuka makam kaisar jahat dan mendapatkan barang-barangnya, kekuatan kita pasti akan meningkat. Dasi, ketika saatnya tiba, bunuhlah si jalang kaisar bunga itu dan dapatkan kembali pedang suci pembunuh iblis. 9 surga akan menjadi milik kita, haha. Chen Xiang melihat sekeliling, ada ruangan batu di sini. Dia tanpa diduga, makam kaisar jahat sebenarnya ada di dalam kuil jahat. Munculnya kuil jahat pasti disebabkan oleh keluarga Xie, dan mereka sudah menemukan kunci untuk memasukinya. Makam kaisar jahat. Yitao, pegang dia di depan. Luo Yitao merespons dan berjalan ke arah Chen Xiang dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Saat ini, Chen Xiang sudah diikat dengan tali emas. Tidak apa-apa jika kakinya tidak diikat. Berjalan. Cepat pergi. Luo Yitao sangat membenci Chen Xiang sehingga dia menendang Chen Xiang dengan keras, menyebabkan Chen Xiang terjatuh ke depan. Orang tua dari keluarga Xie mengambil pedang suci jahat surgawi, berjalan ke dinding, dan memasukkan pedang suci jahat surgawi ke dalam lubang. Tiba-tiba terdengar suara di dinding, dan pintu batu yang diukir dengan pola spiritual yang rumit perlahan terbuka. Masuk! Luo Yitao mengambil Chen Xiang dan melemparkan Chen Xiang ke lorong di dalam pintu batu untuk melihat apakah ada mekanisme. Chen Xiang sangat marah di dalam hatinya, tapi sekarang dia hanya bisa menahannya. Di depan orang-orang kuat ini, dia tidak bisa melawan sama sekali, apalagi melarikan diri. Keluarkan pisau pembunuh iblis Azur Dragon MU, kami membutuhkan pisaumu di sini.
Pria parubaya dari kota Tianjian berkata dengan dingin, sebaiknya kamu bekerja sama. Jika kamu tidak ingin istrimu mendapat masalah besar di masa depan, Chen Xiang diam-diam mengertakkan giginya. Dia menduga bahwa orang ini pasti pemimpin kota Tianjian, dan harus menjadi penguasa kota tua legendaris Wu. Sekarang dia benar-benar menggunakan Sui Xianxian untuk mengancamnya, yang membuatnya sangat marah. Dia bersumpah selama dia bisa melarikan diri, dan dia bersedia membayar berapapun harganya untuk menghancurkan kota Tianjian. Istrinya sangat baik. Jika saatnya tiba, saya akan meminta guru dan muridnya untuk menikah dengan saya, kata Luo Yitao sambil tersenyum jahat. Chen Xiang menoleh dan memelototinya dengan marah, lalu berkata kepada lelaki tua itu, jika kamu ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu harus mengendalikan mulut buruk bajingan ini. Kalau tidak aku akan mati untukmu, dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Pada akhirnya, Laluo, katakan pada anak ini untuk jujur, jika Chen Xiang mati, kita akan mati di sini. Orang tua dari kuil penekan iblis berkata dengan dingin. Yitao, tahan dirimu, tegur penguasa kota tua itu. Murid Kaisar Api berkata kepada Chen Xiang, cepat dan keluarkan pedang pembunuh setan naga azur, jangan mengomel. Chen Xiang berkata, jika kamu bisa menampar anak itu untukku, aku akan memberimu pedang pembunuh iblis naga azur segera. Benarkah? Meskipun murid Kaisar Api bertanya, dia sudah menampar wajah Luo Yitao, mengirimnya terbang ke dinding. Dia memulai dengan relatif ringan dan hanya menampar wajah Luo Yitao yang bengkak. Kamu. Tuan kota tua itu sangat marah. Tuan kuil api, kamu tidak ada, tetapi aku tidak ada. Aku hanya mendisiplinkan keturunanmu untukmu. Dia hampir menghancurkan urusan kita. Kamu membawa dia untuk hal sebesar itu. Jika dia melakukan kesalahan, kami berhak memberinya pelajaran. Penguasa kuil api berkata dengan arogan. Meskipun mereka bekerja sama sekarang, hubungan mereka tidak baik. Chen Xiang melihat wajah Luo Yitao yang penuh amarah, dia tertawa keras, lalu mengeluarkan pisau pembunuh iblis naga azur dan melemparkannya ke penguasa kuil api. Ketika orang lain melihatnya, mereka semua menyesal karena bukan mereka yang mengalahkan Luo Yitao, kalau tidak mereka akan mendapatkan pedang ajaib ini. Penguasa kuil api adalah murid Kaisar Api, dan dia sangat kuat, bahkan jika orang kuat lainnya di sini bergabung, mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya, apalagi dia masih memiliki iblis naga azur. Membunuh pedang di tangannya. Berat sekali. Haha, pedang ajaib itu milikku. Pemimpin kuil api tertawa liar, tapi dia tidak bisa memasukkan pedang ajaib itu ke dalam senjata sihir penyimpanan. Dia hanya merasa bahwa dia tidak memilikinya. Penyimpanan senjata ajaib yang bagus dan tidak bisa menyimpan pedang ajaib. Itu juga normal. Chen Xiang mencibir di dalam hatinya, karena pedang pembunuh iblis naga azur masih miliknya. Hanya dengan berpikir, pedang ajaib ini dapat segera dikembalikan ke tangannya. Dia hanya meninggalkannya pada orang lain untuk sementara. Inilah rahasia pedang pembunuh iblis naga azur. Bahkan jika dia benar-benar ingin memberikannya kepada orang lain, dia mungkin tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Kaisar Shitian juga membayar mahal untuk dipisahkan dari naga azur pedang pembunuh setan. Penguasa kota tua kota Tianjian memelototi Luo Yitao karena hubungan Luo Yitao, dia merasa bahwa Chen Xiang tidak akan memberi mereka keuntungan apapun dari kota Tianjian. Penguasa kuil api mengambil pisau pembunuh iblis naga hijau dan menusukkannya ke sebuah celah, lalu memutarnya dan membuka sebuah pintu. Setelah pintu terbuka, semua orang melihat lobi luas muncul di depan mereka. Ada banyak kursi hitam di dalamnya. Lantai dan karpet berwarna hitam. Hanya mutiara yang tergantung di lobi memancarkan cahaya putih. Segala sesuatu yang lain gelap gulita. Lihat. Itu terlihat sangat aneh. Ini adalah aula utama Kaisar Jahat. Nenek moyang keluarga Xie kita mengadakan pertemuan dengan Kaisar Jahat di sini. Makam Kaisar seharusnya berada di bawah kursi itu, kata lelaki tua dari keluarga Xie. Bab 1436 Badai 9 Surga. Ayo, duduk di kursi itu. Orang tua dari keluarga Xie mendorong Chen Xiang. Chen Xiang tidak punya pilihan sekarang dan tidak punya pilihan selain berjalan menuju kursi hitam besar di bagian atas lobi. Dia menginjak karpet hitam dan merasakannya sangat lembut, dengan jejak kekuatan jahat menembus ke dalam tubuhnya.
Kursi di depan ditempatkan pada platform yang tinggi dan membutuhkan 81 langkah untuk mencapainya. Setiap kali Chen Xiang mengambil langkah, jantungnya berdetak secara diam-diam, takut suatu mekanisme akan terpicu untuk membunuhnya. Semua orang sama, mereka semua menyaksikan dengan napas tertahan saat Chen Xiang berjalan. Mereka tidak berani pergi, karena ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh kaisar jahat dan itu sangat berbahaya. Tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawa mereka. Setelah kuil jahat dikuasai oleh kaisar jahat, menjadi istana kaisar jahat. Tidak lagi menakutkan seperti dulu, tapi masih sangat mudah untuk membunuh kita, kata penguasa kuil api. Chen Xiang telah mencapai tingkat ke-70. Mendengar kata-kata penguasa kuil api, dia mengerti apa yang terjadi pada kuil jahat. Kuil itu sebenarnya dikendalikan oleh kaisar jahat. Jadi kaisar jahat benar-benar orang yang sangat kuat, tapi kenapa dia melakukan ini? Apakah ada makam? Apakah dia mati seperti 10 kaisar langit? Sesampainya di platform tinggi, Chen Xiang berdiri di depan kursi berwarna hitam, meski tidak ada nafas, hal itu memberikan rasa takut yang tak terlukiskan kepada orang-orang, seolah-olah dia akan mengakhiri hidupnya jika melanjutkan. Cepat dan lakukan, kata lelaki tua dari keluarga Xie. Dia sepertinya mengetahui sesuatu dan mendesak Chen Xiang untuk segera duduk. Chen Xiang mengertakkan gigi dan melanjutkan. Pada saat itu, seluruh lobi bergetar hebat, dan Chen Xiang juga merasakan kekuatan di tubuhnya lewat dengan gila-gilaan. Yang mengejutkannya adalah masa hidupnya juga dengan cepat dilahap. Sebuah pintu batu besar tiba-tiba muncul dari tanah di tengah lobi. Ada 2 lubang di dalamnya. Satu perlu memasukkan pedang pembunuh iblis naga azur, dan yang lainnya perlu memasukkan pedang suci surga dan jahat. Anak ini mati seperti ini, lelaki tua dari kuil penekan iblis bertanya dengan heran. Semua orang melihat Chen Xiang mundur ke samping, wajahnya dipenuhi kerutan tua dan dia tampak tak bernyawa. Sayang sekali, dia masih memiliki banyak hal baik, terutama teknik pembunuhan langit dan bumi. Orang tua dari keluarga Xie menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ayo pergi. Selama kita memasuki makam kaisar, kita akan menjadi aman. Lalu kita bisa menggunakan tinggalkan susunan teleportasi. Pemimpin kuil api mengambil pisau pembunuh iblis naga azur, dan lelaki tua dari keluarga Xie mengambil pedang suci jahat surgawi dan menembus pintu batu yang muncul di lobi. Pintu batu perlahan terbuka ke kedua sisi. Dan pintu luar angkasa muncul. Makam kaisar yang mereka bicarakan tidak ada di sini, tetapi di tempat lain. Pisaunya tidak bisa dicabut? Penguasa kuil api berusaha sangat keras. Tetapi pisau pembunuh iblis Azur Dragon sepertinya tersangkut di dalam lubang. Hal yang sama berlaku untuk pedang suci jahat surgawi. Orang tua dari keluarga Xie mengerutkan kening dan berkata, masuk dulu, toh tidak ada yang bisa datang ke sini. Penguasa kuil api memandangi pedang ajaib itu dengan sedikit keengganan, menghela nafas, dan melangkah masuki pintu luar angkasa. Ketika semua orang mengikuti, pintu perlahan tertutup, dan Chen Xiang, yang sedang duduk di kursi hitam, tiba-tiba membuka matanya, dan otot-otot tua dan layu di wajahnya perlahan membengkak, hanya dalam beberapa kedipan. Dia kembali ke penampilan aslinya. Idiot ini! Chen Xiang mengutuk rendah, dan kemudian dia melintas di depannya. Long Sui berlari keluar dari Yaoring dan memutuskan tali di tubuhnya. Kamu hampir selesai kali ini. Long Sui terkekeh. Bisakah kamu membuka kunci segel di tubuhku? Orang-orang ini memang sangat mampu. Chen Xiang buru-buru berlari ke pintu dan menurunkan pedang pembunuh iblis naga azur dan pedang suci jahat surgawi. Saat dia sedang duduk di kursi tadi, dia merasa masa hidupnya cepat habis. Pada saat itu, dia tiba-tiba memikirkan rencana yang cerdik, yaitu berpura-pura mati dan membiarkan Long Sui menggunakan kekuatan magis untuk menyegel sebagian darinya. Rentang hidupnya, menciptakan ilusi bahwa dia meninggal karena usia tua dan menipunya, orang-orang itu tidak berani mendekat, takut mereka akan menjadi seperti Chen Xiang. Ini akan memakan waktu. Long Sui memeriksa tubuhnya dan tampak sedikit serius, ini akan memakan waktu paling cepat beberapa hari. Saya tidak tahu apakah orang-orang itu akan keluar. Chen Xiang menemukan tempat untuk bersembunyi. Lobi, dan meminta Long Sui untuk membantunya membuka segel itu. Setelah ruang itu runtuh, Chen Xiang dan orang-orang dari kota Tianjian menghilang, sementara Duan Ming dan Master Domain juga buru-buru melepaskan kekuatan mereka untuk melindungi semua orang.
Mereka berteriak di sini, mencari Chen Xiang, tetapi ketika orang-orang dari pasukan itu melangkah ke pintu luar angkasa, orang-orang yang awalnya berada di bawah 7 matahari tiba-tiba datang ke hutan hijau. Merasakan energi abadi yang kaya dan udara segar, semua orang tahu bahwa mereka telah meninggalkan kuil jahat, tetapi ini membingungkan karena mereka tidak tahu mengapa ini terjadi. Mereka memasuki kuil jahat tanpa sadar dan keluar lagi tanpa sadar. Adikku tidak keluar, apa yang terjadi padanya? Leng Youlan sangat khawatir. Dia melihat sekeliling, mencari Chen Xiang. Orang-orang dari kota Tianjian juga tidak ada di sini, Long Huishan berbisik, orang-orang dari klan naga kekaisaran juga ada di sini. Mereka tidak bersama kita pada saat itu. Tampaknya semua orang yang terperangkap di dalam telah keluar. Tapi tak seorang pun dari kuil atau kuil penekan iblis keluar. Yan Shan berkata, saat kita bertemu mereka, mereka tidak muncul di sini. Apa yang terjadi? Long Huishan merasa pasti ada rahasia di dalamnya. Dia, Master Domain dari wilayah kuno asal suci menarik napas sedikit, jika tebakanku benar, mereka seharusnya menangkap Chen Xiang. Mengapa mereka menangkap Chen Xiang? Mungkinkah karena masalah kejahatan surgawi pedang suci? Duan Ming tiba-tiba teringat sesuatu, keluarga Xie tidak muncul di sini, tetapi keluarga Xie sudah tiba. Pemilik wilayah mengangguk, pedang suci jahat surgawi dapat membuka runtuhan yang ditinggalkan oleh kaisar jahat. Jika tebakanku benar, kuil jahat mungkin telah lama dikendalikan oleh kaisar jahat. Kudengar orang tua dari Tianjian kota tuan kota, murid agung kaisar api, nenek moyang keluarga Xie, dan raja istana tua dari kuil penekan iblis semuanya diberangkatkan, mungkin hanya untuk masalah ini. Untuk membuka makam kaisar jahat, pedang suci surga dan kejahatan saja tidak cukup. Kita juga membutuhkan pedang pembunuh iblis naga azur. Chen Xiang ditangkap oleh 4 hantu tua ini dan berhasil melarikan diri. Jika mereka bisa memasuki makam kaisar jahat dan mendapatkan warisan yang tersisa demi kaisar jahat, kamu harus tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kembali dan bersiaplah. Kaisar naga mendengus dingin, menatap Leng Youlan, lalu segera pergi dengan naga mereka. Master Domain berkata dengan nada serius, setiap orang harus kembali dan membuat pengaturan dengan cepat. Jika mereka berhasil, Jiutian pasti tidak akan damai. Bagaimana dengan saudaraku? Leng Youlan bertanya buru-buru. Pemilik wilayah menggelengkan kepalanya, lalu pergi bersama Yan Shan dan yang lainnya. Youlan, anak itu akan baik-baik saja, ayo kembali dulu. Long Huishan menarik Leng Youlan, dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Leng Youlan khawatir, mengangguk, melihat sekeliling lagi, lalu pergi bersama Long Huishan dan yang lainnya. Duan Ming telah pergi, dan Liu Zhongyu serta Song Ying juga menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, jadi mereka semua bergegas pergi untuk mencari Liu Meng'er dan Sui Xianxian, dan kemudian kembali ke kerajaan abadi Raja Manusia. Bab 1437 di makam. Seseorang memasuki makam kaisar jahat, sehingga orang-orang yang terjebak di luar juga dibebaskan, tetapi Chen Xiang masih di dalam, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, apalagi apa yang didapat oleh orang-orang yang memasuki makam. Ketika segel di tubuhku dilepaskan, apakah kamu ingin masuk dan melihatnya? Chen Xiang memiliki beberapa segel kuat di tubuhnya, yang menyegel dantian dan laut ilahi, sehingga mustahil untuk menggunakan kekuatannya yang kuat. Kalau begitu, mari kita bicarakan, mari kita lihat apa yang terjadi dalam beberapa hari ke depan, kata Long Sui. Dalam beberapa hari, segel di tubuh Chen Xiang dirusak oleh Long Sui. Pada saat ini, dia dengan hati-hati menjelajahi lobi untuk melihat apakah ada cara untuk memasuki makam. Saya ingin tahu apakah mereka bisa kembali ke sini. Chen Xiang melihat ke tempat di mana ada gerbang, merasa sangat tidak nyaman karena dia bekerja sangat keras untuk menemukan makam kaisar jahat, tetapi dia tidak menyangka orang lain akan menemukannya. Pada akhirnya, dan dia juga ditangkap dan hampir mati. Ada gerakan. Long Sui tiba-tiba berteriak, dan Chen Xiang segera menggunakan teknik transformasi dan berubah menjadi serangga kecil, bersembunyi di balok di atas lobi. Pergerakan yang disebutkan Long Sui adalah fluktuasi spasial yang sangat kuat. Chen Xiang dapat melihat dari atas bahwa di karpet hitam di bawah, sebuah pintu batu perlahan naik. Itu adalah pintu batu yang menghilang sebelumnya. Pintu batu itu masih terbuka, dengan sebuah pintu menuju luar angkasa. Ini agak sulit untuk dipahami oleh Chen Xiang,
Karena pintu batu itu membutuhkan pedang suci jahat surgawi dan pisau pembunuh iblis naga azur untuk dibuka, dan kedua kunci ini ada di tangannya sekarang. Mereka pasti mendapatkan sesuatu di ruang makam itu, jadi mereka bisa mengendalikan gerbang batu ini. Ada pedang suci surga dan kejahatan dan pisau pembunuh iblis naga biru di sini. Bahkan jika mereka keluar, mereka akan menemukan jalan untuk kembali. Kata Long Shui. Pintu ruang berfluktuasi, dan orang-orang terlihat berjalan keluar satu demi satu. Mereka semua adalah orang-orang yang masuk sebelumnya. Penguasa kuil api tersenyum dan berkata, untungnya, saya bisa kembali. Saya seharusnya mampu melepas pedang pembunuh iblis Azur Dragon sekarang. Dan pedang suci surga dan kejahatan. Tanpa mereka, mustahil untuk membuka peti mati hitam kaisar jahat. Meskipun kami mendapat banyak hal dan teknik bagus, yang paling kuat seharusnya ada di peti mati giok, yang kualitas terbaik yang kami dapatkan. Dalam hal senjata abadi dan teknik tingkat suci, gelar kaisar jahat masih terlalu rendah, kata lelaki tua dari kuil penekan iblis. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat sesuatu yang salah dengan wajah orang lain, dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah karena pedang pembunuh iblis naga azur dan pedang suci jahat surgawi di gerbang batu hilang. Chen Xiang, yang awalnya meninggal karena usia tua di platform tinggi, juga menghilang. Mereka tidak bodoh, dan mereka langsung menebak bahwa Chen Xiang belum mati. Mereka menyesal tidak memberikan bantuan pada saat itu, tetapi mereka tidak berani melakukannya, karena takut menghancurkan tempat ini dan mengaktifkan beberapa mekanisme. Kursi kaisar jahat. Chen Xiang seharusnya keluar. Segel di tubuhnya masih ada, jadi dia tidak bisa pergi jauh. Jika kita keluar sekarang, kita mungkin bisa menangkapnya, kata lelaki tua dari keluarga Xie. Saya tidak tahu apakah Chen Xiang akan bertemu mereka. Sebaiknya kita segera berteleportasi, menangkap Chen Xiang, lalu masuk dan membuka peti mati hitam. Lalu, mereka bergegas menuju pintu luar angkasa, pintu batu itu tidak akan menutup lagi kecuali dikendalikan dari dalam. Chen Xiang bersembunyi di atas dan menunggu lebih dari 1 jam sebelum memasuki pintu luar angkasa. Setelah melewati pintu ruang angkasa, dia tiba di sebuah ruangan batu yang luas. Dindingnya gelap gulita. Ada manik-manik lampu merah di bagian atas yang memancarkan cahaya merah jahat. Ada banyak lemari dan tempat duduk di keempat dinding. Di kali ini semuanya agak berantakan, tidak ada apapun di atasnya, seharusnya diisi dengan banyak barang, tetapi semuanya dibawa pergi oleh sekelompok orang. Ruangan batu ini lebarnya 50 kaki, dan seharusnya ada banyak barang yang dipajang. Memikirkan hal ini, diam-diam Chen Xiang marah karena dia mungkin mendapatkan barang-barang ini. Di tengah ruangan batu terdapat peti mati berwarna hitam yang sangat biasa, sepertinya terbuat dari kayu. Terdapat manik-manik cahaya besar di atas peti mati berwarna hitam tersebut, sinar merah matahari menyinari langsung ke bawah dan menutupi seluruh ruangan. Peti mati berwarna hitam, membuatnya terlihat semakin seram dan aneh. Chen Xiang melihat ke belakang dan melihat bahwa pintu keluar angkasa masih terbuka. Dia buru-buru berjalan, memasukkan pegangan pedang pembunuh iblis naga azur dan pedang suci surga ke dalam 2 lubang, dan menutup pintu sehingga orang-orang itu tidak bisa masuk. Ada susunan teleportasi di sana, yang seharusnya bisa berteleportasi keluar, kata Long Shui. Chen Xiang melihat ke sudut, di mana ada formasi melingkar yang memancarkan cahaya putih samar di tanah, karena seseorang baru saja menggunakannya, energi yang terkondensasi belum hilang. Saya ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Apakah akan berbahaya di masa depan setelah membukanya? Chen Xiang datang ke peti mati hitam. Ada 2 lubang di sisi tutup peti mati. Sekilas, dia tahu bahwa dia akan pergi untuk menggunakan pisau pembunuh iblis King Long dan Tian Xie, hanya pedang suci yang bisa membukanya. Mungkin tidak. Bajingan-bajingan itu datang ke sini dan mengacau. Bukankah mereka semua masih hidup dan sehat? Ada lubang kunci yang disediakan di sini untuk pedang pembunuh iblis naga azur dan pedang suci jahat surgawi, jadi pasti ada sesuatu yang diturunkan. Panjang. Sui mendesak, buka dengan cepat dan lihat. Ini mungkin bukan hanya barang kaisar jahat, tetapi juga barang yang kaisar jahat dapatkan dari sini setelah dia mengambil kendali kuil jahat. Orang-orang kuat zaman ini jauh lebih tua. Siapa yang membangun kuil jahat ini masih menjadi misteri.
Penampilan asli kuil jahat tidak megah, melainkan bobrok. Itu adalah istana gelap tanpa kehidupan, terletak rapat di hutan di pegunungan naga jahat. Ketika Shen Xiang menutup pintu, kuil jahat tiba-tiba menghilang begitu saja. Setelah keluarga Xie, kuil penekan iblis, kuil api, dan kota Tianjian menyadarinya, mereka segera bergegas secepat mungkin. Hilang. Orang tua dari keluarga Xie berteriak, seseorang pasti telah menutup pintu itu, sehingga kuil jahat menghilang. Jadi, Chen Xiang masih di dalam? Master kuil api mengertakkan gigi. Belum tentu. Bahkan jika itu ada di dalam dirinya, kuil jahat tidak akan hilang. Orang tua dari keluarga Xie mengeluarkan dis hitam dan mengerutkan kening, kuil jahat telah sepenuhnya menghilang. Kami menggunakan dis ini sebelumnya. Kami jelas mengetahui lokasi kuil jahat. Mari kita lihat di sini dulu untuk melihat apakah kita dapat menemukan Chen Xiang. Lagi pula, kita juga telah memperoleh banyak hal yang dapat memberi kita kekuatan yang lebih kuat. Ketika kita kembali dan mencerna hal-hal itu adalah itu. Saat kita bertarung demi supremasi di 9 surga, kata penguasa kuil api. Meski mereka tidak mendapatkan isi peti mati hitam tersebut, banyaknya harta karun di dalam makam tersebut mampu memuaskan orang-orang kuat kuno tersebut. Chen Xiang berdiri di samping peti mati hitam dan dapat mendengar percakapan orang-orang di luar. Dia sangat ingin tahu tentang harta apa yang terkandung dalam kumpulan harta itu yang dapat membuat orang-orang ini begitu percaya diri. Kuil jahat tidak hilang sepenuhnya, tetapi tergantung di langit dan menjadi transparan. Buka dengan cepat dan lihat, kamu sangat membutuhkan peningkatan kekuatanmu sekarang, desak Long Sui. Chen Xiang berhenti bersikap samar-samar, mengeluarkan pedang pembunuh iblis naga azur dan pedang suci jahat surgawi, dan memasukkannya ke dalam 2 lubang. Lampu merah di makam tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih. Dan peti mati hitam juga berubah menjadi peti mati giok seputih salju. Perubahan mendadak benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bab 1438 Serum Suci. Chen Xiang melihat sekeliling dengan kaget. Awalnya, ini adalah makam menakutkan yang penuh dengan darah, tapi sekarang terlihat sangat nyaman. Peti mati hitam di depannya tidak terlihat seperti peti mati, tetapi seperti kotak batu giok seputih salju. Dia perlahan membuka tutupnya yang berat, dan yang dia lihat adalah sepotong cairan emas pucat. Seluruh kotak berisi benda-benda ini. Gelombang kabut tipis meluap dari cairan emas pucat dan mengalir menuju wajahnya. Chen Xiang hanya menyerap sedikit kabut tipis dan merasakan sejumlah besar energi sejati tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Ini adalah cairan suci. Hanya tokoh setingkat kaisar yang dapat memadatkan cairan suci ini. Ada begitu banyak. Mereka harus ditinggalkan oleh kaisar jahat. Long Sui sangat bersemangat sehingga dia berlari keluar dan mengambil cairan emas pucat itu. Dengan tangannya. Dia terkejut. Tak tertandingi. Bagaimana cara menggunakannya? Chen Xiang juga menyentuhnya, wajahnya berubah drastis, dan lengannya sangat sakit, karena sejumlah besar energi mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan, dan sulit bagi tubuh fisiknya saat ini untuk menanggungnya. Hal-hal ini. Kotak cairan suci ini. Cukup bagimu untuk menjadi Raja Abadi, dan juga dapat membuat tubuh suci surgawinya memasuki tingkat yang tinggi. Yang paling penting adalah dapat mengubah semua energi sejati di tubuhmu menjadi kekuatan suci. Jika ini adalah praktik normal, dibutuhkan 9 putaran alam transformasi suci untuk sepenuhnya berubah menjadi kekuatan suci. Long Sui berkata dengan penuh semangat. Chen Xiang juga bersemangat, ini sangat banyak, akan membutuhkan banyak waktu untuk menyerapnya sepenuhnya. Apakah Anda ingin menyerapnya bersama saya? Tidak, serahkan saja pada dirimu sendiri. Sister Mei Yao dan Sister Yoyo tidak membutuhkannya juga. Kamu harus segera memperkuat dirimu sekarang, kata Long Sui. Saya hanya berada di tahap akhir keabadian manusia sekarang, dan setelah pemurnian lengkap, saya bisa memasuki alam Raja Abadi. Apakah itu akan mempengaruhi saya di masa depan? Chen Xiang tidak berani menyentuh cairan suci itu lagi, karena itu terlalu berbahaya. Dan Long Sui hanya memancing beberapa kali, tetapi tidak terjadi apa-apa, yang menunjukkan bahwa tubuhnya sangat kuat. Pasti ada sesuatu di bagian bawah kotak giok ini untukmu, dan kamu tidak punya apa-apa untuk menampung cairan suci sekarang, kecuali kamu menggunakan kuali ilahi. Long Sui berkata, jika kamu menuangkan sedikit, itu akan segera terjadi. Bergabung ke langit dan bumi.
Kotak giok ini dibuat khusus untuk menampung cairan suci ini. Ada gagak api suanyang yang tersegel di dalam kuali ilahi, dan itu tidak boleh dilepaskan. Sepertinya saya akan menghabiskan banyak waktu di sini. Chen Xiang memutuskan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan tempat ini sampai dia menyerap genangan cairan suci ini. Cairan suci ini sangat berharga dan memungkinkan Anda mengubah energi sejati Anda menjadi kekuatan suci terlebih dahulu, kata Long Shui. Alam setelah Raja Abadi adalah alam transformasi suci. 9 transformasi diperlukan untuk mengubah Ki Abadi menjadi kekuatan suci. Jadi ketika saya menyelesaikan transformasi kekuatan suci, bukan berarti saya telah menyelesaikan 9 transformasi suci. Tanya Chen Xiang. Tidak, proses inkarnasi ke-9 membutuhkan penguatan kekuatan dalam tubuh secara terus-menerus. Pada saat itu, yang perlu kamu lakukan adalah memperkuat kekuatan dalam tubuh sekaligus mengubah kekuatan suci menjadi bentuk kekuatan yang lebih tinggi. Panjang Sui berkata dengan penuh semangat. Dengan cara ini, titik awalmu akan menjadi sangat tinggi. Ditambah dengan keterampilan membunuh langit dan bumi yang kamu latih dan penguasaan 4 senjata ilahi gajah, kamu pasti akan menjadi sangat kuat di masa depan. Cairan suci ini jauh lebih berharga daripada benda lainnya. Sekarang, Bai Yoyo berkata, pokoknya, jika Anda punya waktu di sini, Anda bisa berlatih ramuan, mempraktikkan teknik membunuh langit dan bumi, dan memperkuat jiwa Anda. Hanya bahan obat tingkat menengah tingkat surga yang dimiliki Chen Xiang adalah buah ciptaan, dan pil binatang suci dan bubuk dewa gerhana, selama distimulasi dengan benar, dapat menjadi pil tingkat surga tingkat menengah. Untuk bahan obat ramuan tingkat surga bermutu tinggi, dia juga memilikinya, sehingga dia bisa berkultivasi di sini untuk waktu yang lama. Setelah orang-orang itu keluar, akan butuh waktu lama untuk mencerna harta yang mereka dapatkan. Saya harap Anda bisa tiba tepat waktu, kata Sumei Yao. Saya akan mencoba yang terbaik. Chen Xiang memasukkan tangannya jauh ke dalam kotak, merendamnya dalam cairan emas muda, menjalankan tekniknya, dan menyerap kekuatan pemurnian. Urusan keluarga Xie, kuil api, kuil penekan iblis, dan kota Tianjian di Pegunungan Naga Jahat telah diinformasikan oleh banyak pejabat tingkat tinggi dari kekuatan besar. Kekuatan besar itu telah mengatur beberapa jalur rahasia di antara 4 kekuatan besar ini. Pada saat ini, mereka semua mendapat kabar. Keempat kekuatan besar ini benar-benar mendapatkan beberapa hal yang ditinggalkan oleh Kaisar Jahat, dan jumlahnya banyak. Mereka tidak tahu detailnya ya, saya hanya tahu ada beberapa tekniknya. Tetapi dengan melakukan itu, mereka menyinggung klan naga kekaisaran, karena itu adalah wilayah klan naga kekaisaran. Keluarga Xie tidak pergi ke klan naga kekaisaran. Sebaliknya, mereka pergi ke kuil penekan iblis dan kuil api, dan seekor naga dari klan naga kekaisaran mati di sana. Mereka curiga ini ada hubungannya dengan 4 kekuatan besar itu, karena kuil jahat dikendalikan oleh mereka. Saya dulu memiliki hubungan baik dengan 4 kekuatan besar ini. Setelah beberapa pengujian, saya menemukan bahwa keempat kekuatan ini tidak berniat membagi hasil panennya dengan teman-temannya, tetapi ingin mengendalikan mereka. Hal ini menyebabkan kerajaan peri dan istana peri lainnya berkonflik dengan 4 kekuatan besar tersebut. Di sebuah istana di kerajaan abadi Raja Manusia, wajah Wu Changhong serius. Pada saat ini, Kerajaan Abadi Raja Manusia sedang mendiskusikan tindakan pencegahan. Di aula konferensi ini, terdapat penguasa istana dari istana abadi lainnya, kebanyakan dari mereka adalah Raja Abadi. Di antara 9 kaisar, kita hanya mengetahui bahwa Kaisar Api masih ada dan masih menguasai kuil api. Namun, Kaisar Api terluka parah oleh Kaisar 10 Langit dan belum pulih. Tapi dia masih yang teratas di antara 9 surga. Jika dia mendapatkan ramuan suci untuk penyembuhan dari Kaisar Jahat, mungkin dia bisa pulih dengan cepat. Inilah yang paling dikhawatirkan Wu Changhong. Jika tidak ada cara untuk menghentikan Kaisar Api mendominasi hegemoninya, maka kita, Kerajaan Peri, yang akan menderita. Dia pasti akan menghancurkan atau menundukkan semua pemimpin Kerajaan Peri, dan kemudian mengambil tindakan terhadap super tersebut. Kekuatan yang kuat. Liu Zongyu menghela nafas, saya tidak tahu. Siapa yang bisa menghentikannya? Di antara 9 kaisar, Kaisar Es telah dibunuh oleh Chen Xiang, dan keberadaan yang lainnya tidak diketahui. Untungnya, Es Kaisar sudah mati, kalau tidak kita akan menjadi lebih buruk.
Meskipun es dan api tidak bisa ditoleransi, kedua kaisar ini melakukannya. Banyak kolusi, kata seorang lelaki tua. Sepertinya kita harus mengundang nenek moyang itu keluar dan mendiskusikannya dengan negara peri lainnya, kata Wu Changhong. Hanya dalam beberapa hari saja, banyak gosip yang membuat panik masyarakat, karena membuat masyarakat merasa seolah-olah akan terjadi perang sewaktu-waktu, seperti halnya peperangan pada zaman dahulu. Tapi ada juga yang sangat tenang. Mereka merasa ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Kalau mau berperang, hanya kekuatan besar yang mau berperang. Mereka tetap bisa tampil bagus. Chen Xiang juga menghilang selama periode ini. Beberapa temannya mencarinya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Tidak ada petunjuk, tetapi mereka tahu bahwa dia hilang di kuil jahat. Liu Meng'er juga khawatir dengan Chen Xiang pada awalnya, tetapi setelah melihat Hua Xiangyue, dia merasa lebih lega, karena Hua Xiangyue dan Shen Xiang memiliki kontrak. Jika Chen Xiang meninggal, Hua Xiangyue juga akan mati bersamanya. Hua Xiangyue adalah masih baik-baik saja sekarang. Bab 1439 100 tahun kemudian. Chen Xiang telah tinggal di kuil jahat selama 10 hari. Dia mencoba mengambil bagian bawah kotak giok dengan tangannya, tetapi dia tidak menyentuh apapun. Sepertinya tidak ada sesuatu di sana, tetapi dia menyentuhnya. Beberapa baris. Dia menduga itu adalah roh. Tato atau semacamnya. Dia memiliki banyak buah ciptaan. Setiap kali dia menyerap bubur suci itu selama jangka waktu tertentu, dia akan memurnikan 1 atau 2 tungku pil tingkat menengah tingkat surga. Semuanya dimurnikan menggunakan metode pemurnian ilahi. Sekarang dia memilikinya api yang kuat dan jiwa dewa, sehingga teknik pemurnian ilahi cukup mudah digunakan, tidak sesulit sebelumnya, namun tetap dikonsumsi dengan cepat, terutama saat menggunakan 7 api surgawi warna-warni. Kamu perlu memurnikan lebih banyak bubuk gerhana dewa. Benda ini paling baik digunakan dengan racun dewa mabuk, kata Chen Xiang, ingin menggunakan cairan penciptaan ilahi untuk mematangkan pohon penghancur jiwa. Semakin tua pohon penghancur jiwa, semakin baik untuk memurnikannya, kualitas bubuk Eclipse God akan semakin tinggi. Tidak, mari kita sempurnakan pil binatang suci tingkat menengah tingkat surga terlebih dahulu. Aku sangat perlu meningkatkan kekuatanku sekarang. Aku punya firasat buruk. Long Sui berkata dengan serius, tidak bertingkah seperti anak manja seperti sebelumnya. Oke, tunggu sampai saya berhasil menyempurnakan pil keberuntungan, kata Chen Xiang. Sangat penting bagi Long Sui untuk meningkatkan kekuatannya. Chen Xiang masih memiliki satu hal yang membuatnya gelisah sepanjang hari, yaitu Luo Yitao. Ia bertunangan dengan Liu Meng'er, dan keluarga Luo juga memiliki penguasa kota tua yang kuat. Luo Yitao pasti memiliki dendam ketika kalah darinya. Leng Youlan hari itu. Selain itu, dia terluka parah oleh pukulan Chen Xiang sebelumnya, dan kebenciannya menjadi semakin kuat. Dia tidak tahu apakah Liu Zhongyu dan istrinya dapat menekan keluarga Luo dan mencegah Liu Meng'er dari menikahi Luo Yitao. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Keturunan pengrajin dewa masih sangat cakap. Tuan dari orang tua Liu Meng'er harus sangat kuat, jika tidak, Istana Pedang Ilahi tidak akan begitu menghormati mereka, kata Su Meiyao. Di zaman kita, keturunan pengrajin dewa adalah orang-orang kuat yang legendaris. Meskipun mereka jarang berjalan-jalan, prestise mereka selalu ada. Jika kota Tianjian ingin melawan mereka, itu harus membayar harga yang mahal, kata Bai Youyo. Meskipun mereka mengatakan demikian, Chen Xiang masih khawatir. Dia hanya bisa mempercepat latihannya sekarang. Hanya ketika kekuatannya menjadi lebih kuat barulah dia bisa bertarung melawan kota Tianjian. Dia ditangkap dan ditendang oleh Luo Yitao hari itu, dan dia masih mengingatnya di dalam hatinya. Waktu berlalu dengan cepat, dan 100 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Bagi Jiu Tian, 100 tahun hanyalah sekejap jari, namun di mata banyak orang, jangka waktu ini sangatlah penting, apalagi setelah mengetahui hal itu. 4 kekuatan utama telah diwarisi oleh Kaisar Jahat. Selain itu, Dewa Tian-Tian secara bertahap berkembang, sehingga ritme di Jiu Tian jauh lebih cepat. Era yang hebat akan datang. Dalam 9 hari di mana talenta bermunculan dalam jumlah besar, jika Anda tidak mendapatkan kekuatan dengan cepat, Anda pasti akan tersingkir ketika era hebat itu tiba. Jika Anda ingin berdiri teguh pada saat itu, Anda harus bekerja keras sekarang. Chen Xiang telah hilang selama 100 tahun.
Tidak ada berita tentang dia dalam 100 tahun ini. Ada rumor bahwa dia dibunuh oleh 4 kekuatan utama di kuil jahat, dan Luo Yitao sering membual tentang bagaimana dia memperkosa Chen Xiang itu hari. Ketika Chen Xiang berada di kuil jahat, dia memang ditangkap oleh 4 kekuatan besar, tetapi dia kemudian melarikan diri. Tak satu pun dari 4 kekuatan besar yang mengatakan ini. Chen Xiang tidak muncul selama 100 tahun, dan mereka benar-benar mengira bahwa Chen Xiang sudah mati, karena dengan temperamen Chen Xiang, selama dia masih hidup, tidak mungkin dia bertahan begitu lama tanpa menimbulkan masalah besar. Tanpa Chen Xiang menimbulkan masalah, Jiu Tian memang menjadi lebih tenang, tetapi ketenangan ini seperti badai yang terjadi sebelum badai, seolah-olah akan datang kapan saja. Tentu saja, yang lebih menarik perhatian sekarang adalah orang-orang muda, seperti Luo Yitao. Setelah kembali dari kuil jahat, kekuatannya meningkat pesat, dan dia sering menantang beberapa pemuda kuat. Bahkan Hi Feng pun dikalahkan olehnya. Sekarang dia telah menjadi Raja Abadi. Hi Feng menjadi Raja Abadi pada waktu yang hampir bersamaan dengannya, jadi keduanya bersaing lagi untuk mendapatkan kekuatan Raja Abadi, tetapi pada akhirnya Hi Feng kalah. Luo Yitao memiliki banyak prestasi. Semua orang mengira dia memiliki kekuatan seperti itu karena warisan kaisar jahat. Selain itu, hal yang sama juga berlaku untuk Xie Kang dari keluarga Xie. 4 Raja Abadi termuda sekarang menjadi bagian dari 4 kekuatan besar, dan mereka semua memiliki warisan kaisar jahat. Luo Yitao sering pergi ke istana abadi keluarga Panjang untuk menantang Leng Youlan, tetapi Leng Youlan tidak pernah keluar untuk menantang. Seiring berjalannya waktu, semua orang mengira Leng Youlan takut. Bagaimanapun, Luo Yitao adalah Raja Abadi, meskipun Leng Youlan telah mengalahkan Luo Yitao sebelumnya. Jika Leng Youlan tidak dikalahkan, kebencian di hati Luo Yitao tidak bisa dihilangkan. Leng Youlan sangat mempermalukannya hari itu. Sejak hilangnya Chen Xiang, Luo Yitao telah menggantikannya dan menjadi pemuda paling terkenal saat ini, meskipun hal-hal yang dia lakukan tidak begitu menggemparkan seperti yang dilakukan Chen Xiang, dan dia masih mengandalkan kota Tianjian di belakangnya, semua orang harus mengakuinya. Bahwa kekuatannya memang sangat kuat, dan sekarang bahkan beberapa raja abadi tua tidak berani bersaing dengannya. Namun, pada hari ini, sebuah berita mengejutkan muncul, putri dari murid keturunan pengrajin ulung akan menikah dengan Luo Yitao. Liu Meng'er dan Luo Yitao berseteru. Ini adalah sesuatu yang diketahui banyak orang. Ada desas-desus bahwa keturunan pengrajin dewa datang ke kota Tianjian untuk membahas pembubaran pertunangan, tetapi siapa yang tahu bahwa itu pada akhirnya akan berubah ke dalam perang besar dan keturunan pengrajin dewa pada akhirnya akan kalah. Ya, aku tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Domain Shengdan, Istana Abadi Longjia, Sui Xianxian berada di rumah Longjia Leng Youlan, yang sedang berlatih dalam pengasingan, mengetahui bahwa Sui Xianxian akan datang dan buru-buru datang ke aula. Bagaimana kabar tuannya? Leng Youlan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia juga mendengar tentang pernikahan antara Liu Meng'er dan Luo Yitao. Keturunan pengrajin dewa telah menyiapkan beberapa orang kuat untuk mengawasi suster Meng'er dan mencegahnya melarikan diri, dan orang tuanya juga dipandang rendah oleh keturunan pengrajin dewa. Sui Xianxian tampak tak berdaya dan bertanya pada Long Huishan. Dia mencari bantuan. Sister Long, kita tidak boleh membiarkan Sister Meng'er menikahi bajingan itu. Dengan kekuatan Youlan dan aku, kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Penjahat kecil sialan itu telah mati di suatu tempat. Ini adalah kita harus menghadapi kota Tianjian dan keturunan pengrajin dewa, dan ketika saatnya tiba, kuil api, kuil penekan iblis, dan keluarga Xie juga akan membantu kota Tianjian. Mereka sudah lama ingin mengambil tindakan terhadap kita. Long Huishan mengerutkan kening dan mempertimbangkan. Kakak Meng'er adalah wanita saudara laki-lakiku, kamu harus mengambil tindakan, kata Leng Youlan, membeberkan hubungan antara Chen Xiang dan Liu Meng'er. Apa? Long Huishan terkejut dan menatap Sui Xianxian dan Leng Youlan. Meskipun dia tahu bahwa Chen Xiang dan Liu Meng'er dekat sebelumnya, dia tidak berpikir itu akan berkembang sejauh ini. Sui Xianxian mengangguk, saat aku di Ditian, lagi pula masih sangat pagi. Penjahat kecil ini diam-diam membantu tuanku berkali-kali. Dia membantu menciptakan jiwa api tuanku. Bajingan ini, dia adalah master dan magang. Long Huishan memandang Sui Xianxian dan Liu Meng'er dengan sedikit tawa dan air mata.
Yah, sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Jika aku tidak memiliki orang ini untuk membantuku, tidak akan ada keluarga panjang sekarang. Long Huishan menghela nafas, karena dia, naga tua lainnya dari silsilah naga es berkumpul. Itu bisa menyatukan silsilah naga es kita. Bab 1440, dukungan dari segala arah. Di kerajaan abadi Raja Manusia, Gu Dongchen dan Wu Kaiming berada di sebuah hotel. Meskipun ada meja besar berisi hidangan mewah dan mahal di atas meja, mereka berdua tidak mengambil sumpit mereka. Mereka telah menunggu di sini selama lebih dari 1 jam. Apakah orang tua gila itu sengaja mempermainkan kita? Atau dia salah mengingat waktu dan sudah lama tidak datang? Wu Kaiming menyentuh kepalanya yang botak dan berkata dengan tidak sabar. Mungkin tidak, dia tampaknya sangat cemas kali ini. Gu Dongchen menggelengkan kepalanya. Mereka semua tahu bahwa alasan Huang Jintian memanggil mereka ke sini adalah untuk mencegah Luo Yitao menikahi Liu Meng'er. Gu Dongchen dan Wu Kaiming sama-sama tahu tentang hubungan antara Chen Xiang dan Liu Meng'er, dan Huang Jintian tentu saja juga mengetahuinya. Jika Chen Xiang tidak menghilang begitu lama, mereka pasti tidak akan khawatir, karena Chen Xiang pasti bisa mengatasinya sendiri. Tetapi sekarang kita telah mencapai titik ini, dan Chen Xiang belum muncul. Huang Jintian sudah sedikit cemas. Huang Jintian datang, mengenakan topi bambu dan menyamar sebagai lelaki tua bungkuk. Setelah masuk, pertama-tama dia membersihkan piring di atas meja, bersendawa, lalu berkata perlahan, kalian berdua tumbuh dengan sangat cepat. Dia adalah yang abadi raja, tapi dia terlalu pelit untuk memesan meja yang lebih besar. Tuan, sekarang kita bisa memesan 1 meja lagi. Gu Dongchen berkata sambil tersenyum. Huang Jintian tidak menemukan Wang Weikuan dan Xiao Xuanyun karena hubungan mereka dengan Liu Zongyu dan istrinya terlalu baik, dan Chen Xiang tidak ingin Wang Weikuan dan Xiao Xuanyun mengetahui perselingkuhannya dengan Liu Meng'er. Pada saat ini, seseorang membuka pintu dan masuk. Dia adalah wanita anggun dengan rok ungu. Dia melepas kerudungnya, memperlihatkan wajah giok yang cantik dan menawan. Orang ini benar-benar seperti bunga. Tuan, tidakkah Anda memanggil Tuan dan Tuan? Mereka sangat kuat. Jika Anda bertanya, mereka pasti akan setuju. Kata Hua Xiangyue. Di negeri dongeng 100 bunga, dia mendapat pemberitahuan dari Huang Jintian dan bergegas ke sana. Kemarilah. Huang Jintian menggelengkan kepalanya. Wei Kuan dan Xuan Yun awalnya memiliki seorang anak perempuan, dan sekarang mereka memiliki anak laki-laki lagi. Sekarang kami tidak hanya bertarung satu sama lain di kota Tianjian, tetapi juga beberapa kekuatan besar. Mereka sekarang menjadi satu keluarga, dan kita tidak bisa memperlakukan mereka sebagai satu kesatuan. Mereka semua terlibat, karena anak perempuan dan laki-laki itu belum dewasa. Dan kita semua riang. Bahkan jika kita menimbulkan masalah besar, kita tidak akan menyeret keluarga dan anak-anak bersama kita. Kita bisa melarikan diri sendiri. Hua Xiangyue mengangguk, Tuan benar. Meskipun kita semua adalah Raja Abadi sekarang, kita tidak hanya akan menghadapi kota Tianjian ketika saatnya tiba. Bagaimana kalau saya menggunakan ramuan di tangan saya untuk merekrut lebih banyak asisten? Tidak, meskipun Chen Xiang hilang, kelompok bocah nakal dari sekte penakluk naga masih ada. Meskipun mereka bukan Raja Abadi, jika mereka mempermainkannya, Raja Abadi akan jatuh ke tangan mereka, dan selama bertahun-tahun mereka telah ikuti Duan Chong dan pria kuat misterius yang merebut pedang dewa. Huang Jintian merendahkan suaranya, gadis kecil Xian telah melarikan diri dari Villa Shenjiang dan seharusnya berada di rumah naga es sekarang. Mereka pasti akan melakukannya mengambil tindakan ketika saatnya tiba. Wu Kaiming, Gu Dongchen dan Hua Xiangyue diam-diam terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan untuk membantu Chen Xiang begitu kuat. Kalian bertiga bocah nakal, jika identitas kalian terungkap, kalian harus segera memungkiri tuan kalian dan mengatakan bahwa kalian telah bergabung dengan klan penakluk naga, sehingga kalian tidak akan menyeret keluarga majikan kalian, Huang Jintian memperingatkan. Gu Dongchen berkata, apa maksudmu, kita akan bergabung dengan sekte penakluk naga? Huang Jintian tersenyum, apa salahnya bergabung dengan sekte penakluk naga? Anak ini Chen Xiang sangat kaya. Ketika Ditian muncul di 9 surga di masa depan, pembuluh darah naganya cukup untuk membuat banyak orang besar cemburu, belum lagi bahan obat berharga di tubuhnya.
Wu Kaiming menghela nafas, sepertinya saya harus meninggalkan keluarga Wu, tetapi tidak ada apa-apa dapat melakukannya. Sekarang kerajaan abadi Raja Manusia tidak punya pilihan sama sekali. Berani memprovokasi Villa Shenjiang, apalagi kekuatan besar seperti kota Tianjian dan kuil api. Hua Xiangyue mendengus marah, Villa Shenjiang ini nyata. Tidak masalah jika saya tidak menghentikan pernikahan Suster Meng Er. Tetapi mereka masih menjebak Meng Er, dan bahkan orang tuanya mengawasi dengan cermat. Apa yang salah dari orang-orang ini? Wu Kaiming dan Gu Dongchen juga mengungkapkan kebingungannya. Mereka baru saja mendengar bahwa penerus pengrajin dewa telah hilang dari penduduk kota Tianjian, jadi dia harus memenuhi janjinya. Tuan, apakah ini seperti rumor yang beredar? Keturunan pengrajin ahli kalah dari kota Tianjian dalam taruhan? Tanya Gu Dongchen. Di mata Gu Dongchen dan mereka bertiga, Huang Jintian adalah makhluk dengan kekuatan supernatural yang besar. Kekuatannya selalu tidak diketahui, dan dia jarang mengalami kerugian, dia tetaplah seorang undead. Tidak. Huang Jintian mendengus, sepertinya dia mengetahui detail cerita di dalamnya. Ada beberapa lelaki tua di Villa Shenjiang yang mendambakan sesuatu dari kota Tianjian, jadi mereka setuju untuk menikahi Liu Meng Er. Mereka menukar Liu Meng Er untuk beberapa hal yang sangat berharga. Benda-benda itulah yang diambil kota Tianjian dari makam kaisar jahat. Saya tidak tahu detailnya. Hua Xiangyue mengerutkan kening dan berkata, bakat Meng Er meskipun bagus, dia seharusnya tidak sebanding dengan pertukaran kota Tianjian untuk hal yang begitu berharga. Gu Dongchen dan Wu Kaiming juga bingung tentang ini. Liu Meng Er sekarang memiliki kekuatan Raja Abadi, dan ada banyak wanita Raja Abadi. Ada orang yang lebih baik dari Liu Meng Er, dan sejauh menyangkut godaan warisan Kaisar Jahat, beberapa Raja Peri wanita dapat menikah dengan keluarga Luo di kota Tianjian. Liu Meng Er memiliki senjata ilahi Suzaku, salah satu dari 4 senjata ilahi gajah. Huang Jintian berbisik, saya mendengar bahwa benda ini selalu ada di tubuh Liu Meng Er dan tidak dapat dilepas. Meskipun demikian, kota Tianjian masih berencana untuk menghapusnya pertama. Menikahi Liu Meng Er, dan kemudian mereka mencoba membawanya pergi. Setelah mendengar ini, Hua Xiangyue sangat marah. Bajingan-bajingan ini sebenarnya kesepakatan, apa pendapat mereka tentang Meng Er? Wu Kaiming berkata, kalau begitu senjata ilahi Suzaku bahkan tidak bisa mendapatkannya dari villa pengrajin ilahi. Gu Dongchen berkata, jika mereka mendapatkannya, mereka tidak akan menyerahkan Liu Meng Er dengan imbalan sebagian warisan kaisar jahat. Saya tidak tahu, Paman Tuan kecil. Apa yang akan terjadi jika Anda mengetahui hal ini? Huang Jintian mencibir, jika anak itu tahu, kota Tianjian dan Villa Shenjiang tidak akan selamat. Meskipun anak itu tidak terlalu kuat, tetapi jika menyangkut soal triknya, bahkan aku tidak bisa. Aku merasa malu. Aku tidak bisa membunuh mereka, tapi aku masih bisa melumpuhkan mereka. Baiklah, sekarang ayo kita ke rumah Long dan bertemu dengan yang lain terlebih dahulu sebelum membahas proses perampokan pernikahan. Setelah Huang Jintian selesai berbicara, dia menambahkan, kalian dapat membantu saya membayar biaya transmisi sementara, saya agak kekurangan uang. Sui Xianxian awalnya menjadi tahanan rumah seperti Liu Meng Er, tetapi sekarang dia tiba-tiba melarikan diri, yang membangkitkan kewaspadaan Villa Shenjiang, tetapi mereka percaya bahwa Sui Xianxian tidak dapat membuat gelombang apapun. Adapun Chen Xiang, dia masih di kuil jahat, butuh waktu 100 tahun untuk menyerap dan memurnikan kotak cairan suci. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.